membuang kebodohan dan mengikuti jalan pengertian. Sahabat yang baik hati, selamat hari Minggu. Firman Tuhan pada minggu ke-12 setelah Trinitatis, Amsal 9 ayat 1-6, mengingatkan kita supaya benar-benar bersengaja memperlengkapi diri dalam segala situasi dan kondisi untuk bisa, bukan hanya bertahan hidup, melainkan juga berjaya dan berguna. Denzel Washington, tokoh yang memengaruhi pola pikir generasi muda sekarang ini mengatakan, "Don't just aspire to make a living, aspire to make a difference." Artinya, jangan berpikir hanya untuk sekedar bertahan hidup, melainkan bagaimana bisa berjaya dan bagaimana hidupnya benar-benar berguna dan berpengaruh di dunia ini. Artinya, bagaimana hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi dunia ini. Sekarang ini, ketika kita merayakan HUT ke-79 kemerdekaan RI, negara yang kita cintai dan banggakan, perhatian banyak rakyat Indonesia dan pemerintah tertuju kepada 3 atlet yang berhasil mengangkat dan mengharumkan nama bangsa kita di kancah internasional dengan prestasi gemilang di Olimpiade Paris 2024. Mereka adalah Fedrik Leonardo, Rizky Juniansyah dan Gregoria Mariska Tunjung. Atlet-atlet terbaik ini telah menempatkan Indonesia di peringkat 39 dunia, atau urutan kedua di Asia Tenggara dalam olahraga. 3 atlet muda telah mampu mengukir nama indah Indonesia dalam perhelatan global. Mereka mampu membuat ratusan juta penduduk Indonesia tersenyum, bahagia, bangga dan merasa harkat hidupnya terangkat di dunia ini. Ini bukanlah pencapaian yang didapatkan secara magic dan tiba-tiba. Itu bukanlah karena nasib-nasiban atau keberuntungan semata. Tetapi itu adalah merupakan akumulasi dari doa dan iman, kerja keras, konsentrasi, pola pikir, pola makan, pola komunikasi dan relasi, manajemen emosi serta dedikasi terhadap apa yang dilakukan. 3 atlet ini akan tercatat dalam sejarah sebagai pribadi yang mengharumkan nama bangsa dan menjadi inspirasi yang memiliki pengaruh besar bagi generasi muda bangsa. Menjadi pribadi beriman yang tampil tangguh dan percaya diri, kuat, elastis dan tahan uji. Dengan kualitas ini, seseorang mampu, bukan hanya sekedar bertahan hidup, melainkan juga berjaya dan membawa perbedaan, yang positif, dalam hidup banyak orang. Raja Salomo sebagai seorang pemimpin yang bijaksana mewariskan pesan-pesan hikmat dan pengetahuan yang sangat berguna dalam kehidupan ini. Jika kita mempelajari dan berupaya menghayati nasihat-nasihatnya, termasuk nats firman Tuhan hari ini, sesungguhnya, itu memperlengkapi setiap orang untuk menjadikan hidupnya berguna, berpengaruh dan berjaya. Dia sangat menyayangkan hidup yang sia-sia dan tak berguna, karena yang bersangkutan telah dihanyutkan kebodohan, kemalasan dan gaya hidup yang tidak sehat dan tidak berbudaya. Salah satu contoh yang digambarkannya dalam konteks nats firman Tuhan hari ini adalah orang duduk di depan pintu rumahnya atau berseru di tempat-tempat yang tinggi untuk menggoda orang-orang yang lalu lalang untuk menikmati kehidupan sesaat dan pada akhirnya menghancurkan masa depannya. 91 orang-orang seperti itu ada sepanjang zaman, bahkan sekarang ini lebih parah dan lebih berbahaya, dengan hadirnya tawaran-tawaran yang merusak kehidupan melalui media sosial yang membombardir setiap saat. Penulis kitab Amsal ini mengingatkan umat Tuhan sepanjang zaman, supaya mau belajar dari hikmat dan pengetahuan. Dia melihat dirinya sendiri sebagai personifikasi dari hikmat yang sangat berguna dan relevan, yang dapat membantu orang untuk bukan hanya sekedar mampu bertahan hidup, melainkan juga berjaya dan berpengaruh. Denzel Washington. Sebagai orang berhikmat, dia mampu membuat perencanaan dalam hidupnya. Dia mendirikan rumahnya dengan ke-7 tiangnya. Dia mendirikan rumah yang kokoh, memiliki persediaan makanan yang cukup, baik ternak dan pertaniannya, dengan simpanan anggur olahannya yang memadai, sehingga dia mampu mengentertain orang banyak untuk menikmati hasil jerih payahnya. Hidupnya berkelimpahan, sehingga dia bisa berbagi dengan banyak orang lain dan berkata, "Marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur." Oh betapa indahnya hidup yang bisa berbagi. Sebaliknya, orang bodoh dan bebal tidak akan mampu melakukan hal sedemikian. Bahkan untuk dirinya sendiri saja pun, dia tidak mampu penuhi. Dia selalu berkekurangan, mengeluh, bahkan cenderung merusak hidupnya sendiri dan hidup orang lain. Dia tidak peduli akan dirinya dan lingkungannya. Dia tidak mampu memanage apa yang terbaik bagi dirinya dan bagi orang lain. Dia hanya memikirkan kebutuhan sesaat dan tidak peduli akan kerusakan yang dia perbuat. Pribadi yang demikian yang sering disebut dengan mental tempe. Saudaraku, kita adalah orang beriman. Kita adalah anak-anak Tuhan.
Kita adalah orang-orang istimewa yang telah dipilih dan ditebus dengan harga yang teramat mahal. Tuhan memanggil kita untuk menikmati kehidupan dan anugerah Tuhan yang tak terhingga, yang datang baru setiap hari. Pada waktu yang sama, sebagai orang berhikmat yang takut akan Tuhan, yang memiliki pengertian, Tuhan menginginkan kita memiliki the finest laut hidup yang terbaik. The finest line itu selalu berupaya merawat kehidupan, pertama-tama diri sendiri, kemudian orang lain. Kumulai dari diri sendiri. Hidup sehat, berpikir sehat, bertindak sehat. Berupaya merawat diri dan melatih diri, fisik, mental, spiritual, emosional, sehingga mampu bertahan menghadapi segala situasi dan kondisi kehidupan. Dengan demikian dia akan selalu memancarkan aura kehidupan yang membahagiakan, sebagaimana ditunjukkan oleh Frederick, Rizky dan Gregoria. The finest life, selalu menginginkan dan mengupayakan yang terbaik bagi orang lain. Itulah yang diungkapkan oleh Denzel Washington dengan ungkapan, aspire to make a difference. Hidup yang berguna bagi orang lain. Berupaya mengangkat harkat hidup orang lain. Bukan menghambat, merusak atau merampas hidup atau sumber hidup orang lain. Itu adalah kejahatan dan bentuk kehidupan yang sangat buruk. Tuhan tentunya tidak menginginkan itu. The finest line itu, beribadah kepada Tuhan. Ngolu Namar Hadolaton. Dia sadar bahwa hidup ini adalah anugerah. Dia bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan untuk hidup. Karena itu, segala yang dia pikirkan dan lakukan adalah ibadah kepada Tuhan, Sang Pemberi kehidupan itu sendiri. Saya yakin dan percaya sahabatku memiliki the finest life. Karena itu bersyukur dan tersenyumlah hari ini.